Kesombongan, penghalang terbesar dalam menyelesaikan masalah. Penyakit akhlak yang disebut kesombongan merupakan penghalang terbesar dalam menyelesaikan problem keluarga. Amat disayangkan, banyak orang yang sudah terjangkiti penyakit menghancurkan ini. Jadinya, mata hati dan pikiran mereka pun tertutupi. Orang yang terjangkit penyakit buruk ini akan memandang dirinya paling pintar dan paling mengerti ketimbang orang lain. Apabila penyakit ini menyatu dengan penyakit gemar mengkritik orang lain, maka orang yang mengidapnya akan menjadi manusia narsistik yang tidak mengenal siapapun kecuali dirinya sendiri. Ada kalanya penyakit ini hanya menjangkiti salah satu dari pasangan suami istri. Namun, ada kalanya pula kedua pasangan suami istri sama-sama mengidap penyakit tersebut. Apabila demikian, masing-masing pihak akan merasa benar sendiri. Sebaliknya, apapun yang dilakukan pihak lain akan selalu dipandang buruk atau kurang. Masing-masing pihak hanya sibuk mencari-cari keburukan dan kekurangan pihak lain, sementara lupa terhadap jutaan keburukan dan kekurangan dirinya. Penyakit ini sangat sulit disembuhkan. Orang yang mengidapnya lantaran merasa dirinya tidak memiliki kekurangan apapun, tak mau mendengarkan perkataan orang lain, terlebih yang bernada menyalahkan. Kalau mendengar untayan nasihat yang disampaikan dalam program acara bimbingan keluarga di televisi misalnya, kontan saja sang suami mengatakan kepada istrinya, "Dengar dan sadarlah, semua itu berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dirimu. Ini merupakan nasihat bagimu. Mengapa engkau enggan mengikutinya?" Namun sayang, sang suami pada saat yang sama justru tidak melihat keburukan dan kekurangannya sendiri dan menganggap dirinya suci dari semua itu. Dirinya memborong buku-buku akhlak yang berbicara tentang kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya. Ia tidak memiliki kepentingan apapun untuk membacanya, kecuali menghendaki istrinya mengerti tentang tugas serta tanggung jawabnya terhadap sang suami. Di sisi lain, ia menganggap dirinya tidak memerlukan hal tersebut. Dirinya merasa telah memiliki kesempurnaan, sehingga tidak perlu lagi mempraktikkan isi buku tersebut. Semakin bertambah bobot kesombongan dalam diri seseorang, semakin dirinya tidak mampu mengendus aroma kesombongan tersebut. Bahkan, ia akan mengatakan bahwa apapun yang dilakukannya semata-mata benar dan jauh dari kesombongan. Berdasarkan semua itu, saya mewasiatkan kepada para keluarga yang selalu berselisih untuk segera menjauhi kesombongan dan tunduk kepada akal dan kebenaran. Paling tidak, masing-masing pihak menyadari bahwa dirinya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Masing-masing pihak harus saling menasihati dan mengalah satu sama lain tanpa dibarengi fanatisme. Apabila keduanya tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sebaiknya masing-masing menunjuk seorang hakim dari kalangan keluarganya. Kemudian mereka semua duduk bermusyawarah demi menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan agama dan hukum. Sebaiknya sang hakim mencatat secara tertulis solusi yang dihasilkan dari permusyawarahan itu. Tujuannya agar suami atau istri melaksanakan secara konsekuen. Namun orang terdidik sanggup menyelesaikan persoalan tersebut tanpa memerlukan seorang pun hakim. Dirinya akan bersabar dan menganggap apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga sebagai hikmah yang harus dipetik. Allah berfirman, "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam atau juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat An-Nisa ayat 35. Perceraian. Kendati membolehkan dan menetapkannya dalam syariat, agama Islam yang agung paling membenci perceraian. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Tak ada sesuatu pun yang dihalalkan Allah, namun dibenci ketimbang perceraian dan Allah membenci orang yang sering kali bercerai." Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq kembali mengatakan, "Allah mencintai rumah yang di dalamnya terjadi pernikahan dan membenci rumah yang di dalamnya terjadi perceraian. Tak ada sesuatu pun yang dibenci Allah daripada perceraian." Pernikahan bukan layaknya membeli sesuatu atau kaos kaki, di mana Anda dapat membuang atau membelinya kapan saja.
Pernikahan merupakan ikatan perjanjian maknawi nan suci antar insan berlainan jenis yang ingin hidup bersama sampai akhir hayat. Berdasarkan keyakinan itu, orang tua mempelai wanita rela melepaskan anaknya ke rumah suaminya. Sementara sang istri mendatangi sang suami dengan membawa berjuta harapan dan angan-angan. Dirinya ingin berbakti dan menjadi teman suaminya dalam suka maupun duka. Berdasarkan perjanjian suci itu juga, pihak laki-laki rela mengeluarkan banyak uang untuk menggelar akad pernikahan serta membeli perabotan rumah tangga. Semua itu sungguh-sungguh dimaksudkan untuk membahagiakan keluarganya. Namun sayang, akhirnya perceraian membuyarkan seluruh harapan dan perjanjian suci tersebut. Benar bahwa perceraian ditetapkan dalam syariat Islam, namun syariat Islam juga sangat melarangnya. Yang amat memprihatinkan adalah kenyataan bahwa hal yang paling dibenci ini justru banyak terjadi dalam tubuh masyarakat Islam. Akibatnya bangunan keluarga porak-poranda, kepercayaan suci ternoda, dan ikatan sakral terputus. Para ahli problema keluarga dan kalangan peneliti masyarakat di Universitas Teheran mengatakan bahwa angka perceraian di Iran termasuk 4 terbesar di dunia. Dari 400.036 pernikahan yang terjadi antara tahun 1958 sampai 1968, terjadi perceraian sebanyak 100.009 kasus. Perceraian memang dibolehkan, namun itu sedapat mungkin tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terdesak. Rasulullah bersabda, "Malaikat Jibril acap kali mewasiatkanku dengan wanita sehingga aku mengira bahwa tidak boleh menceraikannya kecuali bagi orang yang berzina." Perceraian yang terjadi rata-rata dipicu oleh alasan sepele yang cenderung kekanak-kanakan. Namun dikarenakan kesombongan suami atau istri, masalah sepele itu kemudian nampak besar. Untuk kemudian terjadilah perceraian. Umpama, kisah tentang seorang wanita berumur 24 tahun yang menuntut cerai lantaran suaminya enggan mengadakan peringatan untuk kedua orang tuanya. Atau tentang seorang wanita yang meminta cerai dikarenakan suaminya orang yang arif, atau orang yang telah mencapai derajat makrifat tertentu dan tidak menyukai kesenangan duniawi. Atau juga tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kendati keduanya sudah memiliki 5 orang anak. Alasannya, sang istri hanya bisa melahirkan anak perempuan, bukan anak lelaki. Juga tentang seorang lelaki yang berniat menceraikan istrinya lantaran ingin menikah lagi dengan seorang wanita kaya raya. Dan akhirnya tentang seorang wanita yang menuntut cerai setelah mengetahui bahwa suaminya sering menyembunyikan sebagian uangnya di kantong celana. Sesungguhnya, banyak perceraian yang terjadi hanya lantaran segenap hal yang remeh-temeh ini. Kalau mereka mau sedikit saja menengok akibat dari perbuatannya, mustahil perceraian akan terjadi. Suami dan istri yang ingin berpisah satu sama lain, sebaiknya bersabar barang sejenak. Janganlah terburu-buru mengambil keputusan. Sebaiknya Anda berdua memikirkannya masak-masak, khususnya mengenai akibat yang akan timbul kelak. 1. Pasangan suami istri yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai harus memikirkan pernikahannya yang kedua kali. Pihak suami akan berpikir, "Aku akan menceraikan istriku dan menikah dengan wanita lain yang sesuai dengan kebiasaanku." Sementara pihak istri akan membayangkan, "Aku akan bercerai dengan suamiku dan menikah dengan lelaki yang ideal." Padahal seharusnya mereka mengerti bahwa kehidupan mereka ke depan setelah bercerai akan jauh lebih buruk. Karenanya, janganlah hidup di alam khayal dan enggan memaafkan serta berlapang dada. Terlebih kalau sudah memiliki anak. Kaum laki-laki tentu akan mencari pasangan wanita yang mau memahami dirinya. Dalam hal ini, dirinya akan mencari informasi yang bisa dipercaya seputar kepribadian dan jati diri wanita pilihannya itu. Namun, sewaktu akan menikahi seorang wanita yang berdasarkan informasi pernah menikah dan bercerai, tentu dirinya akan memperlakukannya secara hati-hati. Ia akan merasa bahwa wanita tersebut tidak dapat dipercaya. Dalam benaknya berkecamuk 2 hal. Wanita yang akan mendampinginya itu mungkin saja bercerai lantaran perilaku suami pertamanya buruk. Atau wanita tersebut tidak setia dan tidak menjaga kesucian tali pernikahan. Alhasil,
Kaum lelaki yang menduda cenderung sulit menikah lagi. Begitu pula dengan para janda. Dengan statusnya itu, mereka harus menunggu seseorang datang melamarnya, yang boleh jadi tidak kunjung datang sampai maut menjemput. Kaum lelaki yang tidak didampingi seorang istri akan dilanda kebingungan dan kekacauan berpikir sepanjang hidupnya. Tak ada orang khusus yang dapat menghibur dan menolong dirinya. Demikian pula halnya dengan kaum wanita. Semuanya tentu memahami bahwa hidup sendirian sangatlah getir. Sampai-sampai banyak orang yang lebih memilih mati, umumnya dengan cara bunuh diri ketimbang hidup sendirian. Sebagai contoh, seorang ibu berusia 22 tahun dan memiliki seorang anak. Setelah bercerai dengan suaminya, membunuh dirinya di rumah orang tuanya yang kala itu sedang menggelar pesta pernikahan saudarinya. Kalau kita umpamakan kaum lelaki lebih mudah mencari istri, dari mana mereka tahu bahwa wanita tersebut lebih baik ketimbang istri pertamanya? Umumnya, istri kedua jauh lebih buruk ketimbang yang pertama, dan ini akan membuat lelaki tersebut menyesal seumur hidup. Kalau bukan merasa malu terhadap orang-orang, niscaya dirinya akan menceraikan istri keduanya untuk kemudian kembali kepada istri pertamanya. Seorang lelaki yang sudah berusia 80 tahun menuturkan kisahnya. Sebelum mencapai usia 60 tahun, saya hidup berbahagia dengan istri pertama. Namun kemudian saya menceraikannya lantaran perbuatan buruknya terhadap diri saya. Dalam tempo cukup lama, saya menikah dengan 97 wanita, selain istri pertama saya. Tapi semuanya saya ceraikan kembali. Alasannya, saya merasa hanya istri pertama saja yang paling setia. Setelah mencari kemana-mana, saya berjumpa dengan istri pertama saya, yang waktu itu sudah berusia lanjut sebagaimana saya. Seketika itu pula saya menikahinya untuk yang kedua kali. 2. Pasangan suami istri yang ingin bercerai sebaiknya memikirkan nasib anak-anak mereka di masa depan. Bagaimana mungkin anak-anak yang masih kecil itu sanggup tegar mengarungi bahtera kehidupan tanpa bekal pendidikan dan kasih sayang orang tuanya? Perceraian antara suami dan istri akan merontokkan bunga kebahagiaan yang tumbuh dalam hati anak-anaknya. Kalau hidup bersama ayahnya, sang anak tidak akan mendapatkan belayan kasih nan lembut seorang ibu. Kasih sayang yang dicurahkan ibu kandung kepada anaknya tak akan tersaingi siapapun, termasuk oleh istri kedua sang ayah. Bahkan pada umumnya, istri kedua sang ayah tidak menyukai keberadaan anak dari istri pertama di rumahnya. Anak dari istri pertamanya itu akan dianggap mencampuri kehidupan keluarganya. Karenanya, dan ini sering kali kita dengar, dirinya berusaha sekuat tenaga untuk terus menyakiti anak tersebut. Dalam keadaan seperti ini, sang ayah biasanya hanya berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu pun terhadap istri keduanya. Di sebuah rumah sakit, seorang pengantin wanita berusia 14 tahun menuturkan kisah di seputar usahanya untuk melakukan bunuh diri. Umur saya genap 1 tahun sewaktu ayah saya menceraikan ibu saya. Setahun setengah kemudian, ayah menikah lagi dengan seorang wanita dan hidup bersamanya sampai sekarang. Istri ayah yang kedua itu seringkali memukuli saya keras-keras. Bahkan, ia seringkali menyiksa saya, membakar besi kemudian meletakkannya di sekujur tubuh saya. Walaupun kehidupan ekonomi keluarga saya terbilang bagus, dirinya tetap tidak membolehkan saya sekolah dan membaca buku-buku pelajaran. Sebulan yang lalu, ia menikahkan saya secara paksa dengan seorang lelaki berusia 35 tahun. Seorang wanita berumur 13 tahun menggantung dirinya di salah satu hutan dekat tempat dirinya hidup bersama saudara lelakinya. Saudara laki-lakinya itu menuturkan, 3 tahun silam, kedua orang tua kami bercerai. Ibu kami menikah lagi dengan lelaki lain dan 2 bulan lalu, ayah kami meninggal dunia. Sewaktu pulang ke rumah pada pukul 6 sore, saya menjumpai saudara perempuan saya sudah tewas gantung diri. Adapun kalau sang anak mengikuti ibunya, maka ia tidak akan mendapatkan pengawasan sang ayah, kecuali oleh suami baru ibunya. Ada sebuah kisah memilukan tentang seorang ibu yang dibantu suami barunya mengikat kedua tangan dan kaki anaknya yang baru berumur 8 tahun ke salah satu sisi tempat tidur. Kemudian keduanya mengunci pintu dan pergi bertamasya. Sewaktu pulang,
keduanya menjumpai kamar tempat anaknya terikat itu telah terbakar dan hanya meninggalkan abu anak malang tersebut. Perceraian akan menghancurkan ketenangan hidup berkeluarga. Tak jarang suami istri yang keras kepala mengingkari dan menolak kehadiran anaknya sendiri. Dalam pemberitaan dikatakan bahwa 4 orang anak mendatangi salah satu pos polisi. Masing-masing dari mereka secara berurutan berusia 4, 6, 9, dan 13 tahun. Yang paling tua berkata, "Beberapa hari lalu, kedua orang tua kami bercerai setelah sebelumnya bertengkar hebat. Namun sekarang mereka berdua tidak mau menerima dan mendidik kami lagi. Kalau sudah kehilangan pegangan nilai dan sandaran yang menjaganya, anak-anak akan tumbuh dalam kesendirian dan kesepian. Mereka akan hidup terlunta-lunta tanpa tujuan yang pasti dan mengalami tekanan jiwa yang amat sangat. Kehidupan di masa kecil yang serba suram inilah yang menjadikan mereka kelak dewasa sebagai seorang penjahat, pembunuh, atau pencuri." Majalah Itilaat menuliskan tema sebagai berikut. "Kami melihat dalam penelitian yang dikeluarkan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan bahwa dari 116 kasus tindak kriminal, 80 diantaranya terjadi akibat pendidikan yang diberikan suami kedua ibunya. Rata-rata penyelewengan tersebut terjadi lantaran kehadiran suami kedua sang ibu dalam kehidupan mereka saat itu. Wahai kaum laki-laki yang terhormat, wahai para wanita yang terhormat, untuk menggapai ridha Allah, berjuanglah demi masa depan anak-anak Anda sekalian. Jauhkanlah sikap keras kepala, tradisikanlah sikap saling memaafkan dan berlapang dada. Pikirkanlah matang-matang tentang akibat yang bakal diterima anak-anak Anda yang tidak berdosa. Tidakkah Anda merasa iba dan kasihan menatap mata mereka yang merah meneteskan air mata dan wajah mereka yang begitu murung? Sesungguhnya anak-anak Anda mengharapkan Anda menjaga ketenangan hidupnya. Janganlah Anda merusak kehidupan keluarga Anda. Ingat, anak-anak Anda amat membutuhkan perhatian Anda berdua selaku orang tuanya. Janganlah jadikan mereka seperti anak-anak burung yang sayapnya baru tumbuh, yang dilanda kebingungan lantaran ditinggal pergi sang induk di sarangnya. Apabila rintihan jiwa dan gejolak hati mereka terus Anda abaikan, niscaya mereka tidak akan pernah bisa merengkuh kebahagiaan hidup untuk selama-lamanya."